Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama materi tentang integral. Pertama, kita akan bahas mengenai definisi, rumus, dan sifat-sifat integral. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas tentang integral tertentu dan integral tak tentu. Kemudian kita juga akan membahas tentang integral substitusi dan juga kita akan membahas tentang integral parsial. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, kita akan mulai dengan pembahasan definisi integral. Integral biasa kita kenal dengan sebutan anti turunan. Nah, maka ketika kita akan mempelajari integral, kita harus memastikan telah memahami materi tentang turunan. Oke, kita akan coba mengingat kembali materi tentang turunan. Nah, jika ada fungsi f(x), yaitu x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9. Kita turunkan, jika fungsi ini kita turunkan, maka akan menghasilkan f aksen x, ya. Jadi x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x pangkat 2. Kemudian 4x pangkat 2 kita turunkan menjadi 8x. Kemudian 6x kita turunkan menjadi 6. Dan 9 kita turunkan menjadi 0 atau tidak perlu kita tulis, dihilangkan ya. Nah, perubahan dari fungsi yang atas menjadi bentuk fungsi yang di bawah kita sebut dengan turunan. Nah, integral adalah kebalikan dari turunan, Jadi, jika kita akan merubah bentuk fungsi bawah menjadi bentuk fungsi yang atas, itu bisa kita sebut dengan integral. Jadi turunan dan integral itu saling berlawanan atau berkebalikan ya. Dari pembahasan yang tadi telah kita bahas, maka kita dapatkan definisi dari integral seperti ini, teman-teman. Jadi, jika ada bentuk fungsi k x pangkat 6 yang akan diintegralkan terhadap x, hasilnya adalah k ini adalah konstanta per n tambah 1. N ini adalah pangkat dari suatu variabel. N ditambah 1, kemudian x, n ditambah 1. N ini adalah pangkat dari suatu variabel. Kemudian ditambah c. Nah, c ini adalah konstanta. Kenapa harus ada konstanta? Bisa kita perhatikan bagian ini. Jadi ketika suatu fungsi diturunkan, suatu konstanta dari suatu fungsi diturunkan, maka akan hilang, tidak akan ditulis. Tapi ketika kita mau mengintegralkan suatu fungsi, maka pasti akan muncul suatu konstanta. Nah, itulah alasan mengapa kita harus menuliskan konstanta jika kita akan mengintegralkan suatu fungsi. Oke teman-teman, untuk lebih memahami integral itu sendiri, mari kita coba mengerjakan beberapa contoh soal di bawah ini. Oke, ini contoh soal yang pertama. Jika ada x pangkat 3 yang akan diintegralkan terhadap x, maka hasil integralnya adalah, integral dari x pangkat 3 adalah, nah kita coba identifikasi terlebih dahulu. Dari x pangkat 3 ini, konstantanya kita ketahui yaitu 1. Walaupun tidak tertulis, ini artinya konstantanya 1 ya. Kemudian n-nya adalah 3. Jadi, untuk mengetahui integral dari x pangkat 3, kita masukkan saja ke dalam rumus ini. Kita ketahui tadi x-nya 1, k-nya 1 dan n-nya adalah 3. Coba kita masukkan ke dalam rumusnya. K-nya 1
kemudian N ditambah 1, N-nya 3, 3 ditambah 1, kemudian X, N tambah 1, N-nya 3, N ditambah 1 ditambah C. Hasilnya menjadi 1 per 3 ditambah 1 adalah 4. Kemudian X, 3 ditambah 1 adalah X pangkat 4 ditambah C. Jadi, hasil integral atau integral dari X pangkat 3 dx adalah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah C. Mudah ya teman-teman? Oke, kita akan coba lagi mengerjakan contoh soal yang kedua. Jika ada fungsi 5x pangkat 3 yang akan diintegralkan terhadap x, maka hasil integralnya adalah, kita identifikasi lagi. K-nya dalam fungsi ini adalah 5. Ya, K-nya adalah 5. Kemudian N-nya adalah 3. N-nya atau pangkatnya adalah 3. Kita masukkan ke dalam fungsi rumus integral. Ya, K-nya 5, kemudian per N tambah 1, N-nya adalah 3. N tambah 1, X, N tambah 1, N-nya adalah 3. Ya. Kemudian ditambah C. C adalah rumusnya. Nah, kemudian hasilnya adalah 5 per 3 tambah 1 adalah 4, kemudian X, 3 tambah 1 adalah 4, ditambah C. Seperti itu. Jadi, integral dari 5x pangkat 3 adalah 5 per 4 x pangkat 4 ditambah C. Seperti itu teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat integral. Sifat integral yang pertama yaitu integral dari penjumlahan dua fungsi akan sama dengan integral masing-masing fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jika kita memiliki integral 3x pangkat 2 plus 8x dx, maka hasilnya akan sama dengan integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 8x dx. Untuk selanjutnya, kita kerjakan integral 3x pangkat 2 dx dengan menggunakan rumus integral. Ya, kita kerjakan sama-sama. Konstantanya 3, kemudian per N ditambah 1, N-nya adalah 2, jadi 2 ditambah 1, X 2 tambah 1 ditambah C1. Kemudian kita integralkan fungsi 8x. Jadi 8 per 1 tambah 1, X 1 tambah 1 ditambah C2. Sama dengan X pangkat 3 ditambah C1 ditambah 4X pangkat 2 ditambah C2. Sama dengan X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah C. C ini adalah C1 ditambah C2. Ketika C1 ditambah dengan C2, maka akan menghasilkan konstanta baru. Nah, itu sifat integral yang pertama. Kemudian kita lanjut ke sifat integral yang kedua. Integral dari bentuk fungsi k fx diintegralkan terhadap x akan sama dengan k dikali integral fungsi x dx. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Jika ada integral 8x pangkat 3 dx, maka hasilnya akan sama dengan 8 dikali integral x pangkat 3 dx. Kemudian 8 dikali kita integralkan x pangkat 3, yaitu 1 per 3 ditambah 1, x 3 ditambah 1 ditambah C. Sama dengan 8 dikali 1 per 4 x pangkat 4 ditambah C. Sama dengan 2x pangkat 4 ditambah C. Jadi
hasil dari integral 8x pangkat 3 dx adalah 2x pangkat 4 ditambah c. Oke, baik teman-teman. Di slide sebelumnya kita telah membahas definisi dan sifat-sifat integral. Di slide ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Sebetulnya integral tak tentu sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Kita coba membahas kembali di slide ini. Ya, seperti di slide selanjutnya yang telah saya jelaskan, jika ada fungsi turunan x yang diintegralkan, maka hasilnya akan sama dengan fungsi fx ditambah c. Seperti itu. Dan jika ada fungsi fx yang diintegralkan terhadap x, maka hasilnya akan sama dengan f besar x ditambah c. F besar x ini adalah hasil integral dari fungsi fx. Nah, dengan menggunakan f besar x ini dapat dihasilkan dengan menggunakan rumus integral seperti yang ada di dalam kotak ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba mengerjakan soal bersama-sama di bawah ini. Nah, jika ada fungsi 3x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 6 yang akan diintegralkan terhadap x, hasilnya akan sama dengan integral dari masing-masing variabel yang ada dalam fungsi tersebut. Kita coba integralkan 3x pangkat 4. Integral dari 3x pangkat 4 adalah 3 per 4 ditambah 1 x pangkat 4 ditambah 1. Kemudian kita integralkan min 8x pangkat 2, yaitu min 8 per 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1. Kemudian kita integralkan plus 6 per 0 ditambah 1 x 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 3 per 5 x pangkat 5 dikurangi 8 per 3 x pangkat 3 ditambah 6x ditambah c. Hasil tersebut merupakan hasil integral tak tentu. Jadi hasil dari integral 3x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 6 dx adalah 3 per 5x pangkat 5 dikurangi 8 per 3 x pangkat 3 ditambah 6x ditambah c. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang integral tentu. Nah, integral tentu ini merupakan integral yang memiliki nilai tertentu karena batas-batasnya sudah ditentukan dengan jelas ya. Seperti rumus integral tentu yang bisa kita lihat di dalam kotak ini, yaitu jika ada fungsi f atau jika ada fungsi fx yang akan diintegralkan terhadap x dengan batasan b dan batasan angkanya a, maka hasilnya akan sama dengan f dalam kurung b dikurangi f dalam kurung a. F besar ini merupakan hasil dari integral fx. Nah, yang kemudian akan dimasukkan nilai b ke dalam hasil integral fungsi f. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal di bawah ini. Nah, contoh soal nomor 1, jika kita memiliki fungsi 2x yang akan diintegralkan terhadap x yang memiliki batasan nilai 1 sampai dengan 3. Langkah pengerjaan soal ini adalah kita melakukan integral dari fungsi 2x. Integral dari fungsi 2x adalah 2 per 2x pangkat 2 dengan batasan 3 dan 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi x pangkat 2. Batasannya tetap
3, dan 1. Nah, kemudian setelah ditemukan hasil integral dari fungsinya, kita masukkan batas nilainya ya dengan menggunakan rumus ini. Rumus F besar B dikurangi F besar A. F besarnya adalah X pangkat 2 dan B-nya adalah 3. Jadi kita masukkan angka 3 ke dalam variabel X ini. Jadi 3 pangkat 2. Kemudian dikurangi F besar dalam kurung A. Ya, F besarnya adalah X2, A-nya adalah 1. Kita masukkan 1 ke dalam variabel X pangkat 2. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Jadi hasil integral dari 2x dx yang memiliki batasan 1 sampai 3 adalah 8. Kita coba lagi di contoh soal nomor 2. Jika fungsi 2x pangkat 2 min 4x diintegralkan terhadap x yang memiliki batasan 0 sampai 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengintegralkan masing-masing variabelnya ya. Nah, kita coba integralkan 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 diintegralkan menjadi 2 per 3 x pangkat 3. Kemudian dikurangi integral dari 4x, yaitu 4 per 2 x pangkat 2 dengan batasan 0 sampai dengan 3. Nah, kemudian kita sederhanakan 2 per 3 x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. 2x pangkat 2 dari sini ya, 4 per 2 x pangkat 2. Nah, dengan batasan 0 sampai dengan 3. Setelah kita temukan integral dari fungsi ini, kita masukkan nilai batasannya. Ya, kita masukkan nilai batasannya. Kita masukkan batas atas terlebih dahulu, yaitu 2 per 3, x-nya 3, pangkat 3, dikurangi 2 pangkat 3, 2 kali 3 pangkat 2 dalam kurung. Itu F besar dalam kurung B. Kemudian dikurangi F besar dalam kurung A, yaitu batas nilai batasnya adalah yang A adalah 0. Kita masukkan 0 ke dalam variabel X ya. 2 per 3 dikali 0 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 2. Maka hasilnya ini hasilnya 0. Kemudian ini hasilnya 0. Hasilnya adalah 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 0. Jadi fungsi 2x pangkat 2 min 4x yang diintegralkan terhadap x yang memiliki batasan 0 sampai 3 adalah 0. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya teman-teman. Mohon maaf ini tidak teredit. Fungsi, jika ada fungsi 3x pangkat 2 ditambah 3x yang diintegralkan terhadap x yang memiliki batasan 2 sampai 4. Maka sama langkahnya kita integralkan dulu 3x pangkat 2 dan 3x ya. Hasil integralnya adalah ini. 3 per 3x pangkat 3 ditambah 3 per 2x pangkat 2, batasannya 2 sampai 4. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Kemudian dihasilkan hasil integralnya dalam bentuk sederhana. Setelah itu baru kita masukkan batasnya. Kita masukkan batasnya ke dalam hasil integralnya. Masukkan ke batas atas. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali 4 pangkat 2 dalam kurung dikurangi ya, dikurangi FA. FA-nya kita masukkan batas bawah atau A ke dalam variabel X. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 3 per 2 X-nya 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan, kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 88, kemudian dikurangi jumlah dari ini, yaitu 14. Hasilnya adalah 74. Jadi
integral dari 3x pangkat 2 ditambah 3x dx yang memiliki batasan 2 sampai 4 adalah 74. Nah, itu teman-teman, itu adalah materi tentang integral tentu. Jadi integral tentu itu berbeda dengan integral tak tentu. Kalau integral tentu, dia memiliki hasilnya memiliki nilai karena memiliki batasan yang sudah jelas ditentukan, tetapi integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki nilai karena tidak memiliki batasan yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah sifat integral tentu. Sifat integral tentu memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama adalah jika fungsi f(x) yang memiliki batasan dengan nilai yang sama, maka hasilnya akan sama dengan 0. Contohnya, jika ada hasil integral batas nilainya a dikurangi hasil integral batas nilainya a, maka hasilnya akan 0. Seperti itu. Kemudian sifat integral tentu yang kedua adalah jika fungsi f(x) yang akan diintegralkan terhadap x memiliki batasan nilai a dan b, maka hasilnya akan sama dengan min integral f(x) dx yang memiliki batas a dan b. Contohnya seperti ini. Misalkan ada fungsi x pangkat 2 dx memiliki batasan 0 dan 2. Maka hasilnya adalah hasil integralnya adalah min 2 0 x pangkat 2 dx. Jadi x-nya ini diintegralkan, kemudian variabel x-nya dimasukkan batasan 2 dan 0 ya. Seperti itu. Nah, kemudian sifat integral tentu yang ketiga adalah jika fungsi f(x) dx memiliki batasan nilai a, c, maka hasilnya akan sama dengan integral f(x) dx batasan nilai a, b ditambah integral f(x) dx yang memiliki batasan nilai b dan c. Contohnya seperti ini. Jika ada fungsi x pangkat 2 dx memiliki batasan min 2 sampai dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan x pangkat 2 dx dengan batasan min 2 dan 0 ditambah fungsi x pangkat 2 dx dengan batasan integralnya 0 dan 3. Maka hasilnya akan sama dengan integral nilai ini. Oke, teman-teman. Setelah di slide sebelumnya kita membahas tentang definisi integral, sifat-sifat integral, integral tentu dan integral tak tentu, di slide ini kita akan membahas tentang integral substitusi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita bahas bersama ya. Nah, jika ada soal seperti ini, kita langkah pertama untuk mengintegralkan soal seperti ini adalah kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu ya. Kita kalikan. Jadi integral, harusnya ini ada integralnya ya. Integral 3x dikali 2x, 6x pangkat 2, kemudian 3x dikali 5, 15x, min 1 dikali 2x, min 2x, min 1 dikali 5, min 5 dx. Nah, setelah kita kalikan, kita sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi 6x pangkat 2 tambah 13x min 5 dx. Ini harusnya ada integralnya ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru bisa kita integralkan. Kita integralkan masing-masing variabelnya. Ya, kita integralkan 6x pangkat 2. Nah, kita integralkan menjadi 6 per 2 tambah 1, 3x. 2 tambah 1 menjadi 3. Kemudian ditambah 13 per 1 ditambah 1 menjadi 2. X, 1 ditambah 1, 2. Nah, kemudian 5
kita integralkan menjadi 5 per 0 ditambah 1 X 0 ditambah 1 menjadi 5X. Mohon maaf, ini tandanya seharusnya dikurang ya, atau negatif ya. Nah, kemudian ditambah C. Nah, seperti itu ya. Jika ada soal seperti ini, masih bisa kita kalikan. Ya, masih bisa kita kalikan. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Setelah sederhana, lalu cari integralnya dari bentuk tersebut. Nah, kemudian jika ada contoh soal perpangkatan seperti ini. Jika pangkatnya 2, masih bisa kita kalikan dengan cara yang atas seperti tadi ya, masih bisa kita kalikan. X tambah 5 dikali X tambah 5. Hasilnya adalah ini, integral X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25. Nah, langsung kita integralkan saja menjadi X pangkat 2 diintegralkan menjadi 1 per 2 ditambah 1, 3, X 2 ditambah 1, 3. Kemudian 10X kita integralkan menjadi 10 per 1 ditambah 1, 2, X 1 ditambah 1, 2. Kemudian 25 kita integralkan, 25 per 0 ditambah 1, X 0 ditambah 1 menjadi 25X ditambah C. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 5 X pangkat 2 ditambah 25X ditambah C. Nah, jika ada soal seperti ini, masih bisa kita kalikan, bisa kita kalikan. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, jika ada soal seperti ini, integral 3X ditambah 5 pangkat 6 dx. Nah, jika ada soal seperti ini, kita akan sulit untuk mengkalikannya. Makanya kenapa kita harus mempelajari teknik mengerjakan integral dengan cara substitusi, agar ketika mengerjakan soal seperti ini lebih mudah kita kerjakan ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat permisalan. Kita buat permisalan ya. Kita misalkan 3X ditambah 5 ini menjadi U. Kemudian dx ini kita misalkan menjadi du per 3. Ya, du per 3 ini dari mana? Nanti akan kita bahas di sini. Nah, kita buat permisalan ya. U sama dengan 3X ditambah 5. Nah, untuk menggantikan dx, kita untuk menggantikan dx ini ya, kita turunkan U. Jadi, kita buat turunan U terhadap dx. Ya, kita turunkan U 3X tambah 5, kita turunkan 3X menjadi 3 ya, 5 diturunkan menjadi hilang gitu. Jadi turunan U terhadap dx itu sama dengan 3. Jadi dx sama dengan du per 3. Nah, ini dx ini kita rubah, kita misalkan menjadi du per 3. Nah, setelah kita membuat permisalan, langsung kita kerjakan soal integralnya. Nah, jadi soal ini kita masukkan permisalannya ya. Jadi integral U pangkat 6 dx-nya diganti dengan du per 3. Nah, sama dengan 1 per 3 ini kita keluarkan. Nah, masih ingat ya teman-teman tentang sifat integral? Nah, kita bisa keluarkan 1 per 3-nya. 1 per 3 kita keluarkan. Kemudian integral U pangkat 6 du. Nah, kemudian kita turunkan 1 per 3-nya, kita integralkan U pangkat 6. U pangkat 6 diintegralkan menjadi 1 per 6 ditambah 1, 7. U 6 ditambah 1, 7. Ditambah C. Nah, kemudian kita kalikan menjadi 1 per 21 U pangkat 7 ditambah C. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, kita ganti U ini menjadi bentuk
semulanya. Ya, kita ganti permisalan U ini menjadi bentuk fungsinya. Ini kita masukkan di 1/21 dalam kurung 3x ditambah 5 pangkat 7 plus C. Nah, jadi hasil integral dari 3x tambah 5 pangkat 6 dx adalah 1/21 dx ditambah 5 pangkat 7 ditambah C. Nah, seperti itu teman-teman. Cara mengerjakan soal dengan teknik pengintegralan substitusi. Lebih mudah kan? Kita akan lebih mudah mengerjakan soal ini dengan menggunakan teknik integral substitusi dibandingkan kita melakukan pengkalian terhadap soal ini, karena pangkatnya 6 ya, akan lebih sulit untuk kita mengerjakan dengan cara manual seperti ini. Nah, itulah integral substitusi kita pakai pada contoh soal yang telah dijelaskan tadi. Oke, baik teman-teman. Setelah kita membahas teknik integral substitusi, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik integral parsial. Sebelum kita masuk ke rumusnya, kita coba pahami dulu mengapa kita harus mempelajari atau memahami teknik pengintegralan parsial. Nah, kita bisa lihat dalam contoh soal ini. Nah, jika ada soal integral 2x 5 min x pangkat 3 dx, maka pertama yang harus kita kerjakan adalah kita menggunakan pengintegralan substitusi untuk menyelesaikan bagian yang ini. Langkah pertamanya kita buat permisalan lagi. Misalkan 5 min x ini kita misalkan menjadi u, ya, u min 5 min x, dan dx ini kita misalkan juga. Nah, cara memisalkan dx adalah kita melakukan penurunan, kita turunkan u terhadap dx ya. Jadi du per dx sama dengan turunan dari u adalah 5 diturunkan menjadi 0, min x kita turunkan menjadi min 1. Jadi du per dx sama dengan min 1 dan dx sama dengan min du. Nah, kita sudah punya permisalan u dan permisalan 5x, 5 min x menjadi u, dan dx permisalannya menjadi min du. Nah, setelah ini langsung kita ganti nilai ini menjadi permisalannya ya. Jadi sama dengan integral 2x 5 min x itu kita ganti menjadi u, jadi u pangkat 3. Dx kita ganti menjadi min du ya. Ini minnya belum tertulis, min du. Nah, setelah melakukan permisalan, untuk menyelesaikan soal ini tidak cukup hanya menggunakan integral substitusi saja, karena untuk menyelesaikannya dalam soal ini fungsi ini akan diintegralkan terhadap u. 2x ini tidak akan bisa kita kerjakan karena masih mengandung variabel x. Nah, jika ada soal seperti ini, kita memerlukan teknik integral parsial untuk menyelesaikan soal ini. Langsung saja kita masuk ke dalam rumus integral parsial. Rumus integral parsial adalah integral u dikali df sama dengan u dikali f min integral v kali du. Nah, rumus ini diperoleh dari turunan perkalian dua bentuk aljabar. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi awal mula rumus integral parsial adalah dari sini, dari turunan perkalian dua bentuk aljabar. Oke, teman-teman, agar lebih mudah kita pahami, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal integral parsial. Nah, soal ini bisa kita kerjakan dengan cara menggunakan teknik pengintegralan parsial. Kita gunakan rumus ini ya. Kita menggunakan rumus integral u kali dv sama dengan u kali v dikurangi integral v kali du. Langkah yang pertama adalah kita buat permisalan terlebih dahulu. Kita misalkan 2x ini menjadi u sama dengan 2x, kemudian 5 min x pangkat 3 dx ini kita misalkan menjadi dv. Ya, dv sama dengan 5 min x pangkat 3 dx. Nah, untuk menggunakan rumus integral parsial ini,
kita masih harus mencari DU dan harus mencari V ya, karena kita sudah punya U dan punya DV, maka kita perlu mencari V dan DU. Nah, cara mencari DU adalah dengan menurunkan nilai U terhadap DX. Jadi DU per DX sama dengan turunan dari 2X adalah 2. Jadi DU adalah atau sama dengan 2DX. Nah, kemudian untuk mencari V, kita integralkan ini. Kita integralkan dV sama dengan 5 min X pangkat 3dx. Jadi, integral dV sama dengan integral 5 min X pangkat 3dx. Jadi, integral dari dV itu adalah V. Ya. Kemudian, integral dari 5 min X pangkat 3dx itu kita lakukan, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan teknik integral substitusi. Nah, integral 5 min X pangkat 3dx hasilnya adalah ini, min 1/4 5 min X pangkat 4 ya. Kemudian kita sudah punya U, kita sudah punya dV, kita sudah punya DU, dan kita sudah punya V. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya ya, masukkan ke dalam rumusnya. U dikali V, 2X dikali V-nya adalah ini ya, V-nya ini kita masukkan min 1/4 5 min X pangkat 4 dikurangi integral V, V-nya ini ya, integral min 1/4 5 min X pangkat 4 dikali DU, DU-nya adalah 2dx ya. Nah, setelah itu kita kerjakan, tinggal kita sederhanakan lagi ya, kita sederhanakan lagi. Bentuknya sudah akan diintegralkan terhadap X ya, semua variabelnya sudah sama, jadi bisa kita kerjakan. Nah, kemudian ini 2X dikali min 1/4 menjadi min 1/2X. Kemudian kita tulis 5 min X pangkat 4 ditambah, nah ini kita sederhanakan bentuk ini dengan menggunakan sifat integral ya. Kita kalikan koefisiennya, kita kalikan konstantanya. Kita kalikan ya, 1/4 dikali 2 menjadi 2/4 atau setengah, min dikali min menjadi plus ya, plus setengah integral 5 min X pangkat 4 dx. Nah, kita selesaikan lagi soalnya. Ini sudah sangat sederhana, kemudian ditambah setengah. Nah, kita integralkan 5 min X pangkat 4. Caranya dengan menggunakan integral substitusi. Jadi hasilnya dari integral 5 min X pangkat 4 hasilnya adalah min 1/5 5 kurangi X pangkat 5 ditambah C. Jangan lupa ditambahkan C-nya ya. Kemudian kita kalikan lagi atau kita sederhanakan lagi bentuk yang di atas. Menjadi min setengah X dikali 5 min X pangkat 4. Kita kalikan ya. Jadi min 1/10. Setengah dikali 1/5, 1/10 plus dikali negatif menjadi negatif 1/10. 5 min X pangkat 5 ditambah C. Nah, sebetulnya hasil ini sudah cukup. Jadi, integral 2X 5 min X pangkat 3 dx hasilnya adalah min setengah X 5 min X pangkat 4 dikurangi 1/10 5 min X pangkat 5 ditambah C. Tapi karena ini bentuknya masih bisa disederhanakan, mari kita sederhanakan ya. Mari kita sederhanakan. Caranya dengan mengeluarkan min 10 ini dan 5 min X pangkat 4 ini. Nah, kemudian kita buka membuat kurungan lagi ya. Nah, kita coba keluarkan dulu ini ya. Ini jika dikalikan ini hasilnya harus menjadi ini ya, harus menjadi ini. Maka ini hasilnya 5X. Nah, kemudian ini jika dikalikan ini hasilnya akan menjadi ini. Nah, jadi sederhananya adalah min 1/10 5 min X pangkat 4 5X dikurangi 5 dikurangi X tambah C. Ini tinggal kita sederhanakan lagi, min 1/10 5 min X pangkat 4 5X dikurangi X 4X, kemudian min 5 ditulis di sini ditambah C. Ini adalah hasil yang paling sederhana dari soal ini ya. Nah, seperti itu teman-teman.
contoh soal dari integral parsial. Semoga bisa kita pahami bersama. Jadi integral parsial dan integral substitusi adalah teknik pengintegralan untuk mengerjakan soal-soal integral yang tidak bisa kita kerjakan dengan menggunakan perkalian seperti biasa. Oke, sekian video pembelajaran mengenai integral yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami materi tentang integral dan teman-teman bisa mengerjakan soal integral dengan baik dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.